Shalom Bapak Ibu Saudara, pada saat pagi hari ini kita mau sama-sama datang dengan penuh kerinduan, kita mau memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari, dimanapun kita berada saat ini, saya rindu kita sama-sama bangkit berdiri, kita sama-sama naikkan syukur kita kepada Tuhan, dekat pada Engkau Tuhan. Itu satu kerinduan kami Tuhan pada saat pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Yesus. Dekat padamu itu rinduku, setiap kataku kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi, kini ku datang dan ku bawa hidupku. Memandang wajahmu, mengikuti kebaikanmu, mengejar hadirmu dalam hidupku. Membawa sembahku, menyatakan kebesaranmu, mengejar hadirmu dalam hidupku. Kita sama-sama akan menjadi kembali, katakan dekat padamu Yesus. Dekat padamu itu rinduku, setiap kataku kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi, kini ku datang dan ku bawa hidupku. Mari sama-sama kita angkat tangan kita, katakan memandang wajahmu, mengikuti kebaikanmu, mengejar hadirmu dalam hidupku. Membawa
wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu di dalam hidupku, membawa sembahku, kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku, memandang wajah. Saya mengundang Bapak Gembala untuk buka dalam doa. Terpujilah nama-Mu, Yesus yang baik. Terima kasih Tuhan. Glory, glory, glory bagi Yesus. Berkati umat-Mu Tuhan. Haleluya. Biar kami senantiasa mencari wajah Tuhan, sehingga kami menemukannya dan kami mendapatkan apa yang kami perlu. Tangan-Mu akan terulur ketika kami menemukan wajah-Mu. Biarlah pagi ini Tuhan menolong ibadah online kami. Biarlah setiap jemaat Tuhan yang ada di rumah, mereka dapat rasakan juga kehadiran Tuhan. Ketika hati mereka sungguh-sungguh menyembah, memuji-Mu, terlebih merindukan akan wajah-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan jalannya ibadah online kami di pagi ini. Dari awal sampai akhir, kuasailah dengan Roh yang kudus. Hancurkan segala roh yang tidak berkenan kepadamu, roh si jahat, dalam nama Yesus. Tuhan beri kemenangan buat setiap jemaat Tuhan di minggu ini. Mereka benar-benar dapat merasakan lagi kekuatan yang baru. Pimpin Tuhan setiap para pelayan-Mu, urapi mereka dengan urapan yang baru, sehingga kami semua boleh menjadi berkat bagi jemaat Tuhan yang ada di rumah mereka. Terima kasih Bapa. Ibadah kami ini kami buka awali dalam nama Bapa, Anak laki-laki dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua kita yang percaya, mari kita berkata, amin. Mari kita jemaat Tuhan yang ada di rumah, kita mau memuji nama Tuhan, kita mau nyatakan kebesaran nama Tuhan. Mari kita semua umat pilihan Allah. Menggenapi firman-Nya, sekaranglah waktu
Setiap lutut bertalu, semua lidah mengaku, Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja, segala raja. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja, segala raja. Haleluya. Udah beri kuasa. Diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Pakai kuasa dari Raja mulia, bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja, segala raja. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai Mari kami tepuk tangan kita bagi nama Tuhan. Ku berdiri dengan iman, Haleluya. iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja, segala raja. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja, segala raja. Terpujilah Engkau Raja, segala raja. Terpujilah Engkau Raja, segala raja. Haleluya. Kita berikan tepuk tangan bagi nama Tuhan. Puji nama Tuhan. Kita sudah memuji mendengarkan nama Tuhan. Tiba saatnya sebentar kita akan mendengar firman Tuhan. Mari kita bersama-sama ambil bagian yang terbaik. Dimanapun kita berada, apapun kondisi kita saat ini, kita sama-sama yakin percaya Tuhan ada selalu bersama dengan kita, menyertai kita. Karena Dia Allah yang setia, Dia Allah yang besar. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Kau Tuhanku yang besar, Kau Tuhanku yang mulia. Kau nyatakan firman-Mu yang ajaib bagiku. Saat Kau berkenan mendengar doaku, Kau Bapakku yang setia, Kau Allahku yang mulia.
Saat kau berkenan kasih-Mu limpahiku, pujian penyembahanku hanya bagi-Mu. Inilah saatnya perkenanan-Mu nyata atas kami umat-Mu. Kebaikan-Mu, kemurahan-Mu datang bagiku. Inilah saatnya perkenanan-Mu lawat setiap kami umat-Mu. Kebaikan-Mu, kemurahan-Mu sungguh nyata, melimpah bagiku. Kau Bapa yang setia, Bapakku yang setia, Kau Allahku, Kau Allahku yang mulia. Saat Kau berkenan kasih-Mu limpahiku, pujian penyembahanku hanya bagi-Mu. Inilah saatnya perkenanan-Mu nyata atas kami umat-Mu. Kebaikan-Mu, kemurahan-Mu datang bagiku. Oh, inilah Tuhan, inilah saatnya perkenanan-Mu lawat setiap kami umat-Mu. Kebaikan-Mu, kemurahan-Mu sungguh nyata. Oh, inilah saatnya perkenanan-Mu lawat setiap kami umat-Mu. Kebaikan-Mu, kemurahan-Mu sungguh nyata, berlimpah bagiku. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan, kasih-Mu sungguh nyata. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Pada saat pagi hari ini Tuhan, ini menjadi satu kerinduan kami Tuhan. Engkau melihat setiap kerinduan kami Tuhan pada saat pagi hari ini Tuhan. Kami datang dalam penuh kerinduan Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama Engkau Tuhan. Karena sampai saat ini Tuhan kalau kami boleh sehat, kami percaya Tuhan semua karena kemurahan daripada Engkau Tuhan. Semua karena kebaikan daripada Engkau Tuhan atas kehidupan kami Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, saya rindu pada saat hari ini, dimanapun kita berada, bersama-sama kita angkat tangan kita. Naikkan penyembahan-Mu bagi nama Tuhan. Naikkan syukur-Mu kepada Tuhan.
Terima kasih Yesus. Inilah saatnya perkenananmu nyata atas kami umatmu, kebaikanmu, kemurahanmu datang bagiku. Oh inilah saatnya perkenananmu lawat setiap kami umatmu, kebaikanmu, kemurahanmu sungguh nyata. Oh Tuhan, inilah saatnya perkenananmu nyata atas kami umatmu, kebaikanmu, murahanmu datang bagiku. Inilah saatnya perkenananmu lawat setiap kami umatmu, kebaikanmu, kemurahanmu sungguh nyata. Melimpah bagiku. Mari kita berdoa. Kami datang kepadamu di pagi hari ini Tuhan, buat kasih setiamu dalam hidup kami. Berterima kasih buat pemeliharaan Tuhan yang besar, yang sudah menuntun kami boleh ada kembali saat pagi hari ini untuk beribadah bersama-sama. Sekalipun tempat di mana kami ada berbeda-beda lokasi, tetapi kami yakin kesatuan dari Roh Kudus yang mempersatukan kami dalam tali kasih sayang Tuhan. Lewat kebenaran firman-Mu yang akan kami dengar sebentar, menjadi kekuatan bagi kami, motivasi bagi kami, nasihat bagi kami, bahkan teguran bagi kami untuk memperbaiki seluruh kehidupan kami. Terima kasih, jadikan hamba-Mu saluran berkat buat kami sekalian yang hadir di pagi hari ini, yang mempersiapkan diri untuk diberkati oleh Tuhan, sehingga janji-janji kebenaran firman-Mu akan menjadi bagian dalam hidup kami, untuk kami boleh menang melewati setiap situasi yang sulit yang akan kami jalani. Kami percaya kuat bersama dengan Tuhan. Kami bersuka cita bersama dengan Tuhan karena Yesus ada dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami terima kebenaran firman-Mu di pagi hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara. Saya percaya Bapak Ibu Saudara adalah orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Kalau kita bisa lewati hari demi hari sampai pada saat hari ini, kita masih boleh ada dengan pertolongan Tuhan, semua karena pemeliharaannya yang besar dalam hidup kita. Itulah sebabnya kita selalu bersyukur, berterima kasih buat semua yang Tuhan sudah lakukan dan kerjakan dalam hidup kita, supaya di dalamnya ada satu sukacita senantiasa ketika kita belajar untuk bersyukur. Buat apapun yang Tuhan izinkan boleh terjadi, apapun situasi yang kita alami, percayalah bahwa Dia ada selalu menyertai langkah-langkah hidup kita. Puji Tuhan, lewat kebenaran firman Allah yang akan kita dengar saat pagi hari ini akan menjadi kekuatan bagi kita, motivasi bagi kita, bahkan teguran yang akan membentuk hidup kita untuk kita boleh berjalan bersama-sama dengan kekuatan Tuhan. Kita lihat firman Tuhan di pagi hari ini dalam Keluaran pasal yang ke-14. Keluaran pasal yang ke-14, kita lihat ayat yang ke-15. Saya ingin memberikan tema di pagi hari ini, berhenti berdoa dan mulailah bergerak. Kita lihat dalam Keluaran pasal yang ke-14 ayat yang ke-15. Saya akan baca buat kita sekalian.
Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Mengapakah engkau berseru-seru demikian kepadaku? Katakanlah kepada orang Israel supaya mereka berangkat." Musa adalah seorang hamba Tuhan. Tetapi sekalipun beliau seorang hamba Tuhan, masih tetap sebagai seorang manusia. Masih terasa sakit apabila disakiti. Terasa tidak kuat apalagi selalu dilakukan sepertinya tidak nyaman dalam hidupnya. Dia juga masih bisa marah apabila dia selalu dipojokkan oleh orang-orang umat Tuhan, bangsa Israel yang dipimpinnya. Artinya Musa masih tetap manusia biasa yang memiliki kelemahan, memiliki kekurangan dalam segala hal perjalanan hidup yang dia lalui. Dalam ayat yang kita baca tadi, di sana dikatakan Allah berfirman kepada Musa. Allah katakan, "Kenapa engkau berseru-seru seperti ini kepadaku?" Artinya Musa melapor sama Tuhan, bercerita kepada Tuhan. Dia menyampaikan segala unek-unek hatinya kepada Tuhan ketika dia menghadapi masalah demi masalah, persoalan lewat persoalan, baik persungutan yang seringkali disampaikan oleh umat Tuhan kepada Tuhan dan juga kepada Musa sebagai seorang manusia. Dia katakan kepada Tuhan bahwa sesungguhnya apa yang dia alami itu tidak mampu dia atasi. Setiap persoalan yang dia alami di tengah-tengah bangsa yang dipimpin, yang dipercayakan oleh Tuhan bagi dia untuk menjadi seorang pemimpin. Saya tahu Bapak Ibu Saudara bahwa seorang pemimpin itu gak mudah. Apalagi memimpin suatu bangsa yang besar. Bangsa Israel yang keras kepala, keras tengkuk. Itu gak mudah bagi seorang hamba Tuhan untuk memimpinnya. Jangankan ya namanya saya pun manusia biasa. Seorang memimpin yang tidak terlalu banyak seperti yang dialami oleh Musa. Kalau kita mengikuti setiap keinginan manusia umat Tuhan, itu gak mudah Bapak Ibu Saudara. Yang satu maunya seperti ini, yang satu maunya begini, yang satu maunya begini. Dan itu harus kita tampung dalam hati kita, dalam pikiran kita. Lalu kita berdoa kepada Tuhan. Itu gak mudah. Nah hal inilah yang dialami oleh Musa. Nah Tuhan mau supaya engkau tidak terlena dengan semua masalah demi masalah yang kau alami. Tuhan memerintahkan Musa, ayo jalan berangkat. Artinya Tuhan mau supaya setiap orang yang taat kepada Tuhan, yang mau melakukan kebenaran firman Tuhan, yang tetap setia kepada Tuhan, berangkat bersama-sama. Dan mereka yang tidak peduli, mereka yang terus bersungut-sungut, mereka terus mempersalahkan Tuhan, biarkan saja mereka tinggal di padang gurun. Itu merupakan salah satu perintah Tuhan kepada Musa. Jadi jangan membuang-buang waktu untuk orang-orang yang tidak peduli tentang Tuhan. Mereka yang tidak peduli tentang firman Tuhan. Mereka yang tidak mau dengar nasihat tentang firman Tuhan. Mereka yang tidak mau ditegur oleh kebenaran firman Tuhan. Biarkan saja. Seberapa yang mau mereka untuk mengikuti jejak apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Apa yang diperintahkan oleh hamba Tuhan. Apa yang disampaikan oleh Musa kepada umat Tuhan. Mereka lah yang berangkat. Dan mereka akan melihat mujizat Tuhan, penyertaan Tuhan itu dalam kehidupan mereka. Itu merupakan salah satu janji Tuhan. Ada banyak cara yang dilakukan oleh Tuhan. Untuk menolong umat Tuhan termasuk saya dan saudara. Penyertaannya, pertolongannya. Ada banyak firman Tuhan atau di dalam Alkitab menceritakan tentang banyaknya janji-janji Tuhan yang menyatakan kepada kita, kepada umat Tuhan, supaya kita berseru-seru kepada Tuhan pada saat kita dalam kondisi yang situasi yang sulit. Kita dipersilakan untuk berdoa berseru-seru kepada Tuhan pada saat kondisi kita dalam kondisi yang terjepit. Tetapi tidak berhenti sampai di situ. Di dalam Ratapan pasal yang kedua ayat yang ke-19 di sana dikatakan, firman Tuhan memerintahkan kepada kita supaya kita
ketika kita berhenti untuk berdoa, kita berjalan, kita harus mengambil satu keputusan. Kita harus bertindak, melakukan sesuatu apa yang menjadi perintah Tuhan dalam hidup kita. Saudara tidak perlu harus menghitung rinciannya. Saudara tidak perlu harus menghitung segala sesuatu apa yang saudara harus buat. Apa yang saudara harus kerjakan. Apa yang harus saudara nanti lakukan. Segala sesuatu yang saudara harus persiapkan. Tidak penting. Tuhan sudah menyiapkan segala sesuatunya untuk kita lakukan dan kerjakan dalam setiap hidup kita. Cuman satu. Ketika kita berseru kepada Tuhan. Ketika kita menyampaikan segala isi hati kita kepada Tuhan, kita harus bertindak, kita harus mengerjakan sesuatu. Maka kita pasti akan melihat mujizat yang dijanjikan oleh Tuhan bagi kita. Pagi hari ini ada banyak cara-cara yang dilakukan oleh Tuhan buat menolong umatnya, termasuk menolong saya dan saudara. Cara-cara yang seperti apa? Saya hanya ingin sampaikan 3 hal. Cara yang dilakukan oleh Tuhan untuk menolong setiap umatnya yang tetap setia, berharap, berpengharapan dan percaya kepada pertolongan Tuhan. Yang pertama yang saya ingin katakan kepada kita pada saat pagi hari ini, Dia mampu menutup mata orang-orang yang ingin berbuat kejahatan. Itu yang pertama. Dalam Keluaran pasal yang ke-14, dalam ayat yang ke-20 di sana dikatakan, Tuhan mampu menolong kita umatnya dengan cara menutup mata orang-orang yang ingin berbuat jahat kepada kita dengan awan dan kegelapan. Itu adalah cara yang dilakukan oleh Tuhan. Supaya mereka tidak bisa untuk melakukan sesuatu hal niat jahat yang ingin mereka lakukan kepada kita. Itu tuntunan Tuhan buat bangsa Israel. Pertolongan yang dilakukan oleh Tuhan. Artinya tak seorang pun yang mampu menghalangi cara-cara yang sudah dikerjakan oleh Tuhan apabila Tuhan sudah bekerja mengerjakan sesuatu bagi kita. Jadi gak perlu harus khawatir Bapak Ibu Saudara. Gak usah takut. Jangan pernah yang namanya balas kejahatan dengan kejahatan. Tetapi balaslah kejahatan itu dengan kebaikan. Saudara gak perlu harus tarik urat buat orang-orang yang tidak nyaman buat saudara. Saudara yang ada dalam pekerjaan, saudara yang ada dalam perkumpulan, saudara yang berada dalam keluarga, saudara yang ada dalam satu tim dalam pelayanan. Enggak perlu harus kekuatan tarik urat yang mengencangkan, tidak ada damai di hati saudara, enggak ada sukacita. Kenapa? Karena ketegangan demi ketegangan yang seringkali berlaku atas hidup kita. Enggak perlu. Kalau kita percaya kepada pertolongan Tuhan, dalam Keluaran pasal yang ke-14 ayat 14 katakan Dia yang akan berperang menggantikan kita. Artinya izinkan Tuhan yang melakukan sesuatu apabila ada orang yang selalu ingin menjatuhkan kita, ada orang yang selalu ingin menyakiti hati kita, apabila ada orang yang selalu ingin untuk membuat kita jatuh dalam pekerjaan kita, mengkhianati kita, nggak usah takut. Tuhan yang akan berperang menggantikan kita. Beberapa hari yang lalu saya ada tamu, dikunjungi oleh seorang tamu. Dan memang sudah dipesan karena ada sesuatu hal yang kami akan bicarakan. Dalam pembicaraan yang sudah hampir selesai, ada satu poin yang saya sampaikan kepada mereka. Supaya mewaspadai diri. Jaga nama Tuhan supaya tidak dipermalukan. Karena biar bagaimanapun saudara membenarkan diri sendiri. Kalau saudara kumpul dengan wanita yang bukan istri saudara. Itu sangat-sangat mempermalukan nama Tuhan. Dan yang saya ingin katakan selesaikan segera. Supaya kita bisa bertindak untuk melakukan sesuatu. Supaya kita tidak mempermalukan nama Tuhan. Lalu apa yang dikatakan oleh orang tersebut? Saya enggak takut. Saya tahu RW itu dia enggak suka dengan saya.
Pokoknya kalau dia ganggu-ganggu saya akan bunuh dia, saya akan habisi dia. Lalu saya bilang begini, lah kalau saudara membunuh orang itu, Bapak tentu masuk penjara. Udah bau tanah begini mau nantangin orang yang masih muda. Yang saya ingin katakan Bapak Ibu Saudara, nggak usah sok petantang petenteng, merasa hebat, merasa kuat, merasa bisa. Saudara, kekuatan saudara mampu untuk melawan orang lain, nggak penting. Izinkan Tuhan yang akan berkarya dalam hidup saudara. Izinkan Dia yang melakukan sesuatu buat saudara. Biar Dia yang bekerja apabila ada orang yang ingin berbuat jahat kepada kita. Apabila kita benar di hadapan Tuhan, Dia akan membela. Nah, kalau kita sendiri yang salah, lalu saudara mau dibela yang apa? Mau pembelaan yang seperti apa? Sudah jelas-jelas yang kita lakukan itu salah. Coba kita berpikir dengan cara pikiran yang tenang, hati yang tenang. Supaya kita tidak bertindak dengan cara yang gegabah. Dan itu sangat tidak manusiawi menurut saya. Dan sangat-sangat mempermalukan nama Tuhan. Dan Tuhan tidak kehendaki pertikaian, pertengkaran, apalagi untuk melakukan pembunuhan. Saudara tidak hanya menyakiti keluarga, saudara tidak hanya mempermalukan keluarga, saudara juga mempermalukan nama Tuhan. Yuk, mari kita belajar untuk kita memiliki hati yang sabar, mengandalkan Tuhan. Jangan pernah balas kejahatan dengan kejahatan. Saya sering kali katakan kepada kita, yuk kita cari, kita doa sama Tuhan. Apabila kita tahu orang itu seringkali menyakiti hati kita, doa sama Tuhan. Berikan cara yang terbaik supaya kita diberikan kesempatan menyatakan cinta kasih kita kepada orang yang melukai hati kita. Ngomong sama Tuhan, maka Dia akan kerjakan itu. Jadi jangan pernah balas kejahatan dengan kejahatan. Tuhan mampu menutup mata orang-orang Mesir itu dengan awan dan kegelapan. Supaya pada saat bangsa Israel berjalan, dia tidak bisa melihat bangsa Israel berada di mana. Karena mereka dikejar-kejar terus. Cara yang sama Tuhan akan membela Bapak Ibu Saudara. Apabila saudara mau hidup benar, melakukan hal yang benar di mata Tuhan. Pembelaan Tuhan itu nyata. Tidak perlu harus dengan kekerasan. Saudara mau berada di mana? Kalau saudara mau terus gontok-gontokan, saudara terus hidup dalam pertikaian, saudara terus membenarkan diri sendiri, saudara adalah orang yang paling benar. Saya percaya itu bukan jalan keluar, bukan solusi yang baik yang Tuhan harapkan dan inginkan dalam hidup kita. Ketika ada satu pertikaian terjadi dimanapun saudara berada, diam itu adalah emas. Bukan berarti kalah. Tetapi kita akan melihat pembelaan Tuhan yang besar dalam hidup kita. Itu cara yang dilakukan Tuhan untuk menolong umatnya dari segala mara bahaya, masalah dan persoalan. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, hal yang kedua, cara yang dilakukan oleh Tuhan untuk membela, menolong umatnya. Yang kedua, Dia akan menerangi jalan orang benar. Dalam Mazmur 139 ayat yang ke-12 di sana dikatakan, malam akan menjadi terang seperti siang, kegelapan akan seperti terang. Artinya tidak ada kata yang kalah dalam hidup orang benar. Karena dia percaya penyertaan Tuhan itu selalu ada dalam hidupnya. Jadi tidak ada yang namanya kata kalah dalam persoalan apapun bagi hidup orang yang benar. Karena dia tahu dia tidak seorang diri. Ada Yesus yang menyertai langkah-langkah kehidupannya. Ada Tuhan yang selalu menuntun dia, mengarahkan dia, memampukan dia, memberikan hikmat bagi dia untuk selalu berjalan seturut dengan perintah Tuhan, kehendak Tuhan. Maka dia akan selalu menerima kebenaran-kebenaran, berkat-berkat yang Tuhan sudah janjikan dalam hidupnya. Kegelapan diubah menjadi terang, malam dijadikan seperti siang. Artinya tidak ada hal yang sulit apabila kita hidup benar ketika kita mau melakukan hal-hal yang diperintahkan oleh Tuhan dalam hidup kita. Sesuai dengan jalurnya Tuhan.
Bukan sesuai dengan pikiran kita, hati kita, kemauan kita. Enggak seperti itu. Ketika kita mengizinkan Tuhan yang berkuasa atas hidup kita, menyertai kita, menolong kita, menuntun kita. Tidak ada kata kalah dalam jalan orang-orang yang benar, hidup benar, melakukan hal yang benar di mata Tuhan. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga, hal yang ketiga, cara yang Tuhan berikan bagi umatnya untuk dia menolong umatnya dari segala mara bahaya. Yang ketiga, dia menggunakan angin untuk mengeringkan dasar lautan. Dalam Keluaran pasal yang ke-14 ayat yang ke-21. Kalau saudara, Bapak Ibu Saudara baca, tidak ada cara-cara yang gagal dalam setiap rencana Tuhan. 1001 cara yang dilakukan oleh Allah untuk menyatakan kekuasaannya. Dia mampu mengatupkan mulut-mulut singa untuk tidak mengapa-apakan Daniel dan teman-temannya. Hal yang sama dia juga akan lakukan. Dia mampu kerjakan. Dia mampu memakai angin yang kencang untuk membelah lautan. Supaya umat Tuhan bisa berjalan di dasar lautan yang kering. Bapak Ibu Saudara, angin badai yang seperti apa yang sedang melanda kehidupanmu sekarang? Angin badai yang seperti apa yang sedang menggoncang ekonomimu, kesehatanmu, keluargamu? Angin badai yang seperti apa yang sedang membuat engkau terlena? Engkau tidak lagi pernah untuk engkau datang kepada Tuhan. Engkau melupakan kasih Tuhan. Sekian bulan, sekian tahun engkau tidak lagi pernah untuk mencari Tuhan. Angin badai yang kencang dia akan mampu izinkan untuk menggoncang hatimu yang sudah membatu. Menggoncang pikiranmu yang sudah lari dari jalurnya Tuhan. Engkau yang merasa dirimu kuat, engkau merasa dirimu mampu, engkau merasa bisa berjalan sendiri tanpa Tuhan. Dan dia izinkan itu goncangan angin supaya engkau kembali berjalan di jalan yang benar. Yang sudah diarahkan oleh Tuhan, yang sudah dituntun oleh Tuhan. Dan mujizat itu akan nyata, engkau akan melihat betapa kuasanya begitu dahsyat dalam hidupmu. Dan engkau akan akui itu. Bapak Ibu Saudara, saudara, tanpa kita sadari, kenapa sih kok hal yang seperti ini terus Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita? Kita sudah terlalu nyaman dalam hidup ini. Kita merasa bahwa tidak ada apa-apa dan tidak terjadi apa-apa. Selama toh kita tidak berkebaktian, kita tidak mencari Tuhan, kita tidak berdoa. Sepertinya nyaman-nyaman aja, gak ada apa-apa yang terjadi dalam hidup kita. Tetapi ingat satu hal, tanya kepada mereka yang sedang merasa penderitaan saat ini. Lihat bagaimana cara Tuhan untuk mengubah setiap karakter manusia yang terus mengeraskan hati. Bangsa Israel banyak di antara mereka yang mati sepanjang perjalanan. Karena terus mereka mengeraskan hati, tidak mau mendengarkan akan suara Tuhan. Mereka tidak mau mempraktekkan kekuasaan yang dijanjikan oleh Tuhan. Lalu apa bedanya dengan perjalanan hidup yang sedang kita jalani sekarang ini? Tuhan mampu izinkan sesuatu hal terjadi dalam hidup kita apabila kita terus mengeraskan hati kita. Kita tidak lagi mau mencari Tuhan dengan hati yang sungguh-sungguh. Kita tidak pernah ingat lagi untuk bersyukur kepada Tuhan. Kenapa? Kita rasa tidak ada apa-apa, nggak ada yang terjadi, nggak ada sesuatu yang membuat mengganggu saudara hidup dalam kenyamanan. Ingat, Tuhan mampu menggoncang, mengizinkan badai yang keras, badai ombak yang kencang itu untuk menggoncang kehidupanmu supaya engkau kembali di jalannya Tuhan. Pagi hari ini, siapapun saudara, ingat
bahwa kita ini hanya manusia biasa. Kalau cuman hanya karena masalah sepele, engkau cuman hanya alasan kecewa, hanya karena engkau rasa tidak lagi nyaman untuk datang ke gereja, karena si anu dan lain sebagainya. Ingat, Tuhan tidak inginkan itu. Perbaiki hatimu. Buka hatimu, lepaskan pengampunan. Izinkan Roh Kudus yang masuk dalam hatimu, pikiranmu, supaya engkau diperbaharui, dipulihkan oleh Tuhan. Maka berkat-berkat Allah damai sejahtera itu akan ada dalam hidupmu, dalam rumah tanggamu, kesehatanmu, ekonomimu akan diperbaharui oleh Tuhan. Saat pagi hari ini, datanglah dengan hati yang sungguh mengasihi Tuhan. Jangan sampai terlena kenyamanan hidup yang sedang engkau rasakan saat ini. Engkau tidak lagi peduli tentang Tuhan. Saya bersyukur sekalipun di tengah-tengah ibadah online yang sedang kita lakukan saat ini, ada banyak di antara umat Tuhan, tidak semuanya mereka dari keluarga yang mampu. Sekalipun ada banyak di antara mereka juga yang mampu. Mereka memperdulikan akan kasih Tuhan dalam hidup mereka. Mereka mengingat kemurahan Tuhan yang besar dalam hidup mereka. Mereka bersyukur membawa sesuatu kepada Tuhan. Oleh karena cinta mereka kepada Tuhan, kasih mereka kepada Tuhan. Dari yang sederhana datang, mereka membawa persembahan syukur mereka kepada Tuhan. Rasa hati saya, Tuhan, terima kasih. Engkau masih izinkan umat-Mu untuk memiliki cinta kasih yang sungguh kepada Tuhan. Di tengah-tengah kesulitan yang mereka alami, di tengah-tengah ekonomi yang sulit, ada yang mereka yang setia untuk transfer persembahan mereka. Ada mereka yang membawa ke pastori. Ada mereka yang menghitung tanggal sekian tan persembahan saya tan. Ada banyak di antara yang mereka yang bersyukur. Ini loh yang saya bisa beri. Saya tahu itu mereka dalam kondisi yang sulit. Saya tahu keadaan mereka sedang susah. Tetapi oleh karena kasih Tuhan yang besar ada dalam hidup mereka, mengakui pemeliharaan Tuhan, mengakui pertolongan Tuhan, merasakan perlindungan Tuhan yang menyertai hidup mereka. Sehingga mereka lakukan itu oleh karena mereka mencintai Tuhan. Bukan semata-mata karena manusia, tetapi oleh karena mereka mengasihi Tuhan. Mereka lakukan itu oleh karena mereka cinta kepada Tuhan. Bagaimana dengan saudara? Sudah sekian bulan tidak lagi pernah mencari Tuhan. Apa yang saudara sudah dapatkan? Sudah cukup kepuasan itu saudara rasakan selama saudara tinggalkan Tuhan? Rasa sedih Bapak Ibu Saudara sebagai seorang pemimpin. Ada orang yang terus mempertahankan kebenaran diri sendiri. Ada juga mereka yang belagak lupa dan tidak pernah peduli tentang Tuhan. Tetapi pada saat pagi hari ini, kalau Tuhan mampu mengatupkan mulut-mulut singa untuk tidak mengapa-apakan Daniel dengan teman-temannya. Allah yang sama yang mampu menolong bangsa Israel untuk menjadikan angin yang kencang itu untuk membelah lautan supaya umat Tuhan berjalan di tanah yang kering. Kekuasaan yang dahsyat yang dilakukan oleh Tuhan yang mampu mengubah kehidupanmu ketika engkau mau mencari Tuhan dengan hati yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Pagi hari ini sampaikan firman Tuhan ini kepada istrimu. Sampaikan firman Tuhan ini kepada suamimu kelak ketika dia datang kali yang kedua untuk menjemputmu. Engkau berada di mana? Siapa kira-kira yang engkau akan andalkan dalam hidupmu? Berseru kepada Tuhan. Datang kepadanya. Katakan sesuatu. Kalau engkau telah lama tinggalkan Tuhan.
Sekali lagi saya hanya berterima kasih. Saya sangat bangga kalau ada beberapa di antara mereka yang beribadah sangat sederhana. Mereka mengirimkan sesuatu supaya saya dapat melihat wajah-wajah mereka. Dari WhatsApp yang mereka kirim, dari foto-foto mereka, saya tahu, saya rindu kepada mereka. Yang biasanya setiap minggu ketemu, kadang seminggu bisa 2 kali, 3 kali ketemu. Sebagai seorang gembala, saya ingin terus berdoa bagi setiap jemaat Tuhan. Supaya ada dalam satu persekutuan yang erat dengan Tuhan. Melihat kondisi kita, keadaan kita sekarang ini. Untuk kita boleh belajar menengadah kepada Tuhan. Dia mendengar doa kita. Dia tahu seruan kita. Dia mendengar setiap apa yang terselip di hati kita. Yang kita tidak bisa ceritakan kepada orang lain. Dia sangat mengerti setiap tetesan air mata kita. Sebab itu pada saat pagi hari ini, arahkan hatimu kepada Tuhan. Berserulah kepadanya. Maka dia akan lakukan perkara yang besar dalam setiap kehidupan kita. Kita naikkan satu pujian bagi Tuhan. Jalan Tuhan tak terselami dalam hidup kita. Haleluya. Haleluya. Jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami, namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah. Tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Ada banyak hal yang kita tidak mengerti tentang rencana Tuhan dalam hidup kita. Ada banyak orang yang selalu memiliki rencana-rencana yang ingin dia kerjakan dan lakukan. Tetapi itu tidak terlaksana. Karena memang Tuhan tidak kehendaki. Engkau ingin hidup 1000 tahun lagi. Engkau ingin menikmati hidup sesuai dengan apa yang menjadi keinginanmu. Tetapi segala sesuatu yang engkau inginkan tanpa Tuhan terlibat di dalamnya, engkau tidak akan pernah mendapatkan apa-apa. Selama engkau mengandalkan hidupmu, kekuatanmu, kekerasan hatimu, engkau tidak akan pernah merasakan damai. Damai yang diberikan oleh Tuhan. Sukacita yang diberikan oleh Tuhan. Kekuatan yang baru yang diberikan oleh Tuhan. Sekalipun di tengah-tengah situasi yang sulit, masalah, persoalan, sakit, penyakit engkau alami, pada saat engkau berseru kepada Tuhan, ada kekuatan baru, ada sukacita yang Dia akan berikan dalam hidupmu ketika engkau dekat kepada Tuhan. Janji Tuhan iya dan amin. Jalan Tuhan tak terselami. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah
Hamba sudah menyampaikan apa yang menjadi isi hatimu bagi umatmu. Biarlah Roh Kudus yang selalu bekerja di hati kami, supaya kami tidak salah langkah dalam kami berjalan dalam hidup ini. Berkati keadaan umatmu, mereka yang setia kepadamu. Engkau membedakan orang yang setia dengan orang yang tidak setia kepada Tuhan. Pelihara rumah tangga mereka, ekonomi mereka, kesehatan mereka, kebutuhan mereka. Tuhan memberikan penyertaan perlindungan-Mu dalam hidup mereka Tuhan. Sehingga mereka boleh terus menyaksikan tentang pemeliharaan Tuhan yang besar. Dan mereka terus berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Mereka melangkah karena Yesus ada menyertai hidup mereka. Kebenaran firman-Mu akan menjadi bagian dalam hidup kami, orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Bahwa Engkau akan menjaga kami, memelihara kami, membela kami, menyertai perjalanan umat-Mu dimanapun mereka berada. Mereka yang bekerja dari Tangerang ke Jakarta, yang jauh dari keluarga, Tuhan pelihara, jauhkan dari segala sakit penyakit yang sedang terjadi di bangsa dan negara kami. Tuntunan tangan kuat kuasa-Mu melingkupi setiap umat-Mu Tuhan. Kami akan melihat karya-karya yang besar yang Tuhan akan lakukan dalam hidup kami. Terpujilah nama Tuhan. Kami mengucap syukur buat janji-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Sebelum kita mengakhiri ibadah online kita, ada beberapa pengumuman yang akan saya sampaikan. Pertama, janji iman Natal tahun 2021, bagi Bapak Ibu Saudara yang telah berjanji iman harus membayarkan janji imannya dan bisa menghubungi Diaken Joni Tanudharma. Bagi Bapak Ibu Saudara yang menjanji iman untuk janji iman dana penginjilan, bisa membayarkan kepada Diaken N. Tambu Bolon. Dan bagi peserta Dansos harap membayarkan iuran secara teratur dan dapat menghubungi Ibu Natalia Samosir. Perhatian bagi peserta MIKK, jika tidak lagi beribadah di GPIA Karisma atau sudah pindah domisili, maka tidak lagi menjadi peserta MIKK, kecuali sakit dan tidak bisa berjalan ke gereja. Jika peserta MIKK menunggak iuran selama 2 tahun dengan sendirinya sudah keluar dari keanggotaan MIKK. Jika ingin masuk kembali, harap mendaftarkan dengan syarat-syarat pendaftaran baru. Jika peserta meninggal dunia di rumah atau di rumah sakit tetapi non-COVID, harus melengkapi hasil swab antigen dan keterangan dokter. Happy birthday buat jemaat Tuhan yang terkasih, Saudari Dewi R. Silaban, Saudari Laurencia Sitomorang, Saudara Adrian Hasiholan, Bapak Edi Sastra, Ibu Kristina, Saudari Gus Yanita. Tuhan Yesus memberkati saudara kita berulang tahun. Bagi jemaat GP Karisma yang rindu ingin memberikan persembahan atau persepuluhan, dapat melakukannya melalui transfer bank atau melalui digital cash. Transfer bank dapat dilakukan melalui nomor rekening di bawah ini atau scan QR code berikut. Transfer melalui digital cash OVO dapat dilakukan ke nomor handphone di bawah ini atau scan QR code berikut. Gereja akan kembali mengadakan ibadah secara onsite dengan tetap melakukan protokol kesehatan 5M. Memakai masker, mencuci tangan, mengukur suhu tubuh, menjaga jarak, dan menjauhi kerumunan. Bapak, Ibu, Saudara kembali harus melakukan pendaftaran ibadah yang akan dibuka pada hari Senin 23 Agustus 2021 pukul 9 waktu Indonesia Barat di gpiyakarisma.com. Jika tidak bisa melakukan pendaftaran secara online di website, bisa mendaftar melalui A-Gereja dengan nomor 0814 1100 8977. Saya ulang,
0814 11008977 dengan posisi kursi yang akan diatur oleh tim Aser. Demikianlah pengumuman yang saya informasikan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari jemaat Tuhan yang berada di rumah, kita mau akhiri ibadah kita pada saat pagi hari ini. Saya menuntut bagi berdiri bersama-sama. Kita sama-sama angkat pujian kita, sebab Kau besar Tuhan. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Bersyukur Tuhan di pagi ini kami sudah menerima kebenaran firman Tuhan. Biarlah pagi ini Tuhan tumpangkan tangan-Mu yang penuh berkat. Berkati umat-Mu yang ada di rumah, yang mengikuti ibadah ini dengan begitu Tuhan setia. Biarlah Tuhan juga mencurahkan berkat pertolongan. Sepanjang mereka bisa beraktivitas, baik bekerja di rumah, melakukan semua pekerjaan dengan apa yang menjadi kerinduan mereka, Tuhan berikan pertolongan bagi mereka. Terima kasih Tuhan buat ibadah online kami di pagi ini. Biarlah sebentar ketika kami mau menerima segenap berkat Tuhan, hati kami sungguh-sungguh terbuka bagi Engkau, ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati Tuhan bangsa negara kami yang saat ini setengah menghadapi masalah yang besar. Kami percaya waktu Tuhan saja yang akan membuat segalanya akan berakhir sesuai dengan waktu Tuhan. Maka COVID-19 ini pun akan sirna dari negara kami. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa buat jemaat Tuhan yang sakit. Kiranya Tuhan jamah mereka. Bapak Ferry Simbolon Tuhan jamah, Bapak T Silaban Tuhan juga beri kekuatan baru, dan juga jemaat Tuhan lain yang tengah menghadapi kelemahan, Tuhan sembuhkan secara sempurna. Kami berdoa dan bersyukur buat pagi ini dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami. Terimalah Tuhan berkat damai sejahtera yang datang dari Tuhan. Kasih karunia dari Allah Bapa, kasih sayang dari Yesus Kristus Tuhan kita, kemenangan, kekuatan, terlebih penghiburan dari Roh Kudus kiranya menyertai kita sekalian mulai siang ini, besok, bahkan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Kami terima berkat Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, selamat hari Minggu, Tuhan memberkati saudara sekalian. Amin.